Selamat datang saudara-saudaraku semua. Selamat datang kembali di channel Dialog Kris. Berjumpa lagi dengan kami. Salam bahagia, damai sejahtera, salam budaya, salam Indonesia, rahayu untuk kita semua. Saudara-saudara Dialog Kris, seringkali kita menjumpai atau mendengar cerita bahwasanya seseorang mendapatkan sebuah kemalangan atau kesialan setelah merawat sebuah keris atau tosan aji yang lain. Nah, hakikatnya apa sih? Sebetulnya apa? Apakah memang itu dari keris? Ataukah memang itu dari keris? Atau hanya sekedar kebetulan? Kalau memang dari keris, apa penyebabnya? Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang keris yang membawa sial. Apa penyebabnya dan bagaimana cara menanggulanginya. Keris yang membawa sial atau mendatangkan kemalangan ini memang ada. Seringkali dijumpai dan didengar di kalangan perkerisan maupun orang-orang awam yang merawat keris. Nah, penyebabnya di sini ada beberapa hal. Yang pertama adalah tujuan awal pembuatan. Yang kedua adalah kutukan. Yang ketiga adalah kebetulan. Dan yang terakhir adalah karena rekaman. Sahabat Dialog Kris, keris yang banyak beredar, meskipun tidak banyak, tapi salah satunya ada yang memang dari awal pembuatannya itu dibuat untuk mendatangkan sebuah istilahnya kesialan atau kemalangan. Ini ada, dari zaman dulu ada. Bahkan sebuah cerita, legenda yang beredar di masyarakat. Dan ini benar-benar diyakini. Meskipun ini berbau mitos, tapi ini benar-benar ada. Fakta fisik barangnya ada, kerisnya ada. Yaitu keris yang diberi gelar Si Ginje. Si Ginje ini ceritanya adalah sebuah keris yang dimana untuk menumbangkan atau untuk menaklukkan seorang pembesar dari wilayah Sumatera, tepatnya di wilayah Jambi, oleh kerajaan Jawa. Nah, Si Ginje ini atau pembesar dari negeri Jambi itu tidak bisa ditaklukkan oleh kerajaan Jawa. Makanya kerajaan Jawa mensiasati dengan cara dinikahkan dengan seorang putri dari kerajaan Jawa itu dan diberi sebuah hadiah keris yang dimana kalau istilah Jawa itu kancing gelung ya, pemberian dari mertua kepada menantunya. Nah, si Ginje itu kalau bahasa Jambi kalau tidak salah kan artinya kunci ini rambut yang digelung. Nah, ini bagi Jawa mengistilahkannya yaitu kancing gelung, pemberian dari mertua kepada menantunya. Namun tujuan dari pemberian ini tidak hanya sekedar kancing gelung. Justru malah sebaliknya. Kalau kancing gelung di Jawa itu bertujuan untuk mengikat bahwasanya ini adalah keluarga, menjadi bagian dari keluarga. Namun kancing gelung yang diberikan oleh kerajaan Jawa terhadap seorang tokoh besar dari negeri Jambi ini bertujuan untuk menaklukkan. Dan ini yang dipesani, yang embu yang ditugasi membuat tidak sembarangan embu. Embunya dipilih. Harinya juga konon katanya dari saya dengar dari diskusi para sepuh di sebuah forum diskusi, ini dipilih hari-hari tertentu dan sampai 40 hari. 40 hari pasaran maksudnya. Misalkan ini dibuat di tempat di hari Jumat Kliwon, ini sampai 40 Jumat Kliwon. Berarti ini sampai bertahun-tahun. Dan bahannya pun juga bermacam-macam. Dan tujuannya memang untuk diberikan kepada pembesar itu dan agar pembesar itu bisa takluk. Nah, dari sini disimpulkan bahwasanya memang dari dulu itu ada keris yang dibuat untuk menumbangkan atau untuk mendatangkan sebuah kesialan. Jadi empu itu dibesani seorang pemesan keris tidak hanya untuk kebaikan dalam arti doa-doa yang baik, namun juga ada doa-doa yang memang dibuat untuk mendatangkan kesialan. Toh juga yang pesan itu tidak dipakai sendiri, justru diberikan kepada orang lain. Nah,
Selain itu juga ada keris-keris dengan pamor buto ijo. Nah, ini dalam catatan pamor dalam serat lama, ini juga ada ya pamor yang berjenis atau berbentuk buto ijo. Bentuknya bukan seperti buto ijo sebetulnya ya. Namun ini namanya pamor buto ijo. Nah, pamor buto ijo ini dibuat untuk membuat istilahnya jatuh mental lawan. Nah, zaman dahulu tradisinya itu disusupkan ke sebuah negara. Empu membuat keris dari sebuah negara dan disusupkan kepada negara lawan. Tujuannya apa? Agar mental para prajurit atau pasukan negeri lawannya itu tumbang, mentalnya down. Nah, ini berarti kan ada keris itu memang benar-benar dibuat dengan doa-doa yang mohon maaf tidak baik. Nah, lalu di abad modern ini saya melihat sendiri sebuah pengalaman dari seseorang pengusaha di kota saya. Itu sekitar tahun, kalau tidak salah tahun 2002-2003 atau bahkan malah kurang dari itu. Nah, ini seorang pengusaha itu diberi keris oleh sahabatnya sendiri. Namun alhasil yang didapat dari seseorang yang diberi keris itu bukan kebaikan, namun justru kemalangan. Ya mohon maaf, orangnya itu malah menjadi gila sampai menemui ajalnya. Nah, mungkin sahabat yang memberi keris itu tahu ya kegunaan keris ini sehingga difungsikan seperti itu. Dan ini nyata, ini juga saya rasa keris ini dari awal mungkin dibuat untuk mendatangkan kemalangan, dan seorang yang memberi itu mungkin mencari informasi atau bahkan mungkin beliau tahu sendiri keris ini bisa mendatangkan kesialan ya. Makanya diberikan kepada sahabat sendiri. Lah, kenapa diberikan kepada sahabatnya? Kok malah dijahati sahabatnya? Nah, dalam dunia persahabatan ini memang teman, memang sahabat, tapi dalam dunia bisnis ternyata sahabat yang diberi keris itu adalah kompetitornya, pesaingnya. Jadi untuk menumbangkan pesaingnya itu tidak dengan jalan strategi bisnis, namun dengan jalan memberikan keris yang bisa mendatangkan kesialan. Dan ini ada dari dasar-dasar itulah bahwasanya keris yang dari awal memang dibuat untuk mendatangkan kesialan itu ada. Lalu yang kedua adalah keris kutukan. Kalau kita mengingat sejarah atau legenda yang ada, ini terlepas dipercaya atau tidak, legenda Ken Arok atau orang menyebutnya Ken Arok ya. Ken Arok itu pernah memesan keris kepada Empu Gandring. Belum sampai jadi karena Ken Arok itu orangnya terlalu terburu-buru, maka menuntut untuk agar lekas jadi. Meskipun belum jadi, direbut kerisnya. Dan di situ kerisnya dipakai untuk membunuh empunya sendiri, yaitu Empu Gandring. Dan Empu Gandring sebelum menemui ajalnya atau sebelum wafatnya beliau itu mengeluarkan sebuah kutukan bahwasanya keris ini akan membawa malapetaka sampai 7 turunan. Nah, ini terlepas ini dipercaya atau tidak adanya sejarah ini, entah itu terjadi benar atau tidak, tapi paling tidak ini bisa dijadikan dasar bahwasanya keris kutukan itu ada yang dikutuk oleh empunya sendiri. Nah, kalau kutukan yang lain ini tidak juga dari empu atau dari pembuat keris, namun juga ada kutukan yang lain. Salah satunya atau contoh yang pernah saya dengar itu keris yang dicuri. Jadi ada seorang yang punya keris dicuri oleh seseorang. Nah, ini zaman dahulu tradisi ini sudah ada. Dan itu biasa, hal biasa. Orang mencuri keris itu zaman dulu biasa. Karena melihat, oh keris itu bagus atau ampuh mungkin ya, itu dicuri. Nah, orang yang mempunyai keris atau yang kerisnya dicuri, ya pastinya marah. Dan mungkin akan terucap kata-kata kutukan yang dimana mungkin kurang lebihnya yang membawa keris itu atau yang mencuri keris itu akan mengalami kesialan atau mengalami malapetaka sampai berapa turunan kan gitu. Itu bisa jadi, dan itu juga berlaku untuk orang sekarang. Nah, makanya keris yang membawa sial atau membawa malapetaka yang disebabkan oleh kutukan juga ada. Yang selanjutnya adalah kebetulan. Dalam arti kebetulan begini, penjelasannya seperti ini para sahabat. Seseorang ketempatan atau ketitipan keris yang
pemilih. Nah, ini kan kebetulan kita ketempatan keris pemilih. Ini terkadang kalau tidak cocok membawa sebuah istilahnya sial ya, atau sebuah malapetaka. Misal keris-keris yang pamornya pemilih atau memang keris-keris wahyunya pemilih seperti keris-keris militer atau keris-keris pejabat tinggi zaman dahulu dan singgah di tempat orang biasa atau seorang mungkin pedagang. Ini kan tidak cocok. Nah, ini biasanya justru bukan membawa manfaat atau memberi manfaat, tapi justru terkadang memberikan madarat atau sebuah hal yang sifatnya kemalangan. Nah, makanya orang Jawa atau orang Nusantara zaman dahulu leluhur kita itu mengajarkan agar anak cucunya itu mohon maaf tahu diri. Jadi mana yang selayaknya kita pegang, mana yang tidak selayaknya kita pegang. Nah, ini harus pintar-pintar memilah. Jadi meskipun keris itu sebagus apapun, semewah apapun, bahkan kalau perlu kita mampu untuk memaharinya, lah kalau memang itu bukan pegangan kita, alangkah baiknya ya tidak usah istilahnya dipegang atau dirawat. Lebih baik biar dimanfaatkan orang lain yang lebih membutuhkan atau lebih layak untuk merawat tosan aji atau keris tersebut. Yang terakhir adalah rekaman. Nah, maksudnya rekaman seperti ini, sahabat. Jadi sebuah tosan aji itu dibuat dengan cara yang susah payah oleh seorang empu. Jadi bahan-bahannya pun pilihan, bisa dikatakan bahan-bahan yang dipilih dengan berbagai pertimbangan dan juga jenis-jenisnya dengan kegunaan dan tujuan tertentu. Dan setelah itu dimurnikan. Jadi bahan-bahannya di sini murni. Seandainya besi jenis ini ya besinya murni, tidak ada campuran yang lain. Nah, kelebihannya di sini para sahabat, sebuah tosan aji yang dibuat dengan cara yang benar-benar sesuai dengan kaidah tosan aji itu mampu menyerap sebuah kejadian atau merekam sebuah kejadian. Nah, kalau di Jepang ada seorang itu ya, ilmuwan Jepang itu kan meneliti pengaruh ini emosional manusia atau perkataan manusia terhadap molekul air. Ini di abad modern ini sangat bisa dikatakan penemuan yang bisa dikatakan luar biasa. Namun mungkin beliau belum meneliti tosan aji yang di Nusantara ya, karena hakikatnya tosan aji itu lebih peka daripada air yang ditemukan oleh seorang ilmuwan Jepang itu. Jadi seperti ini, tosan aji itu mampu merekam kejadian-kejadian yang dilaluinya. Misalkan seperti ini, sebuah keris yang dirawat oleh seseorang yang dipakai untuk membunuh. Nah, ini kan keris ini mampu merekam kejadian itu dan merefleksikannya di kemudian hari atau di generasi setelahnya yang merawat keris tersebut. Keris dipakai untuk membunuh. Apa yang direkam? Yang direkam bukan kejadian membunuhnya, belum tentu. Namun kemarahan itu pasti. Atau kalau tidak kemarahan itu kesedihan yang dibunuh. Jadi ini terekam oleh keris itu. Sehingga dirawat oleh generasi setelahnya itu mampu merefleksikan atau mementerkan sebuah emosi-emosi kemarahan atau juga kesedihan. Makanya ada orang merawat keris itu mudah sekali marah-marah. Bisa jadi keris ini dulunya pernah dipakai untuk sesuatu hal yang sifatnya kemarahan. Jadi ada kedatangan keris ini rumahnya atau kondisi keluarganya sering uring-uringan, mudah emosi, atau kalau perlu mudah sedih, seringkali mengalami kegagalan dalam hidupnya setelah merawat sebuah tosan aji itu, yaitu tosan aji itu merefleksikan sebuah rekaman kejadian di masa lalu dan direfleksikan di zaman sekarang, khususnya untuk perawatnya itu yang merawat sebuah keris. Nah, selain itu juga ada kejadian seperti ini. Sebuah tosan aji yang dimana pesanannya mungkin kegunaannya tidak untuk poligami, tapi yang merawat dulunya itu istrinya banyak. Nah, di kemudian hari di generasi seterusnya, tosan aji ini dirawat oleh seseorang, maka akan merefleksikan rekaman kejadian yang masa lalu, yang dimana orang yang merawat juga mungkin istrinya banyak atau suka menikah
berkali-kali. Kalaupun tidak, ini bisa jadi orangnya akan doyan selingkuh. Mohon maaf ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini sebetulnya adalah rekaman atau refleksi dari rekaman masa lalu dan direfleksikan di zaman sekarang, di orang-orang sekarang yang merawatnya. Leluhur kita mungkin punya keris yang dirawat zaman dahulu, dan leluhur kita itu istrinya banyak. Ya mungkin kita rawat, ya kita juga akan terpengaruh oleh itu. Kalaupun kita tidak beristri banyak, mungkin ya suka menyeleweng, itu seperti itu. Nah, solusinya setelah kita mengetahui atau menemukan keris-keris atau tosan aji yang seperti tersebut tadi, yang pertama, kalau solusi dari keris dari awal pembuatan ini tidak ada solusi lainnya para sahabat ya. Kalau menurut saya ini tetap jangan dirawat. Kalau kita bisa memastikan loh, kalau memang itu dari awal dibuat untuk mendatangkan kemalangan, saya rasa tidak selayaknya untuk dirawat. Kalau zaman dahulu tradisinya mungkin dilarung. Orang zaman dulu menemukan keris seperti itu dilarung. Tapi kalau zaman sekarang saya tidak menyarankan untuk dilarung. Tapi alangkah baiknya diserahkan ke museum yang mungkin terdekat atau dipercaya, silakan diserahkan. Biar apa? Biar bisa dijadikan edukasi, bahan-bahan edukasi untuk generasi sekarang dan generasi mendatang. Toh juga kalau di museum kan sifatnya netral. Yang memiliki museum itu kan ya negara, jadi netral, tidak masalah. Kemungkinan besar tidak ada efek apa-apa. Jadi itu lebih bermanfaat daripada dilarung. Lalu yang keris-keris kutukan, keris yang mengandung kutukan, kita kan tidak tahu ya, apakah ini keris pernah dikutuk atau tidak, kita tidak tahu. Nah, jadi solusinya adalah diruat. Diruat dengan cara bagaimana? Di Jawa itu ada tradisi yang namanya jamasan. Nah, jamasan itu prosesnya adalah merawat dan merawat fisiknya maupun non fisiknya, dan meruat segalanya. Ini maka kutukan-kutukan itu insya Allah akan hilang. Dan kalau memang tidak memungkinkan untuk diruat atau dijamas dengan cara ruat, maka ya boleh jadi diserahkan ke museum juga. Biar apa? Biar lebih bermanfaat, bisa dijadikan edukasi untuk generasi sekarang dan generasi mendatang. Lalu untuk yang sifatnya kebetulan seperti keris pemilih atau yang bagaimana tadi yang saya jelaskan, solusinya adalah alangkah baiknya dialih rawatkan. Kalau dilarung jangan sampai. Diserahkan ke museum, monggo, itu terserah kalau memang ikhlas. Tapi kalau tidak, ya dialih rawatkan. Itu tidak pegangan kita, maka selayaknya tidak usah dipegang. Itulah ajaran leluhur bangsa kita, leluhur Nusantara. Lalu yang terakhir adalah rekaman, keris yang merekam jejak atau merekam suatu kejadian di masa lalu dan merefleksikan di masa sekarang, dan sifatnya itu negatif. Solusinya adalah kembali lagi diruat. Dengan cara apa? Ya pas saat proses jamasan. Nah, itu untuk menghilangkan istilah jejak-jejak atau rekaman-rekaman negatif atau rekaman-rekaman buruk dari keris-keris tersebut. Baik para saudara-saudaraku semua, sahabat-sahabat Dialog Keris, demikian penjelasan yang kurang lebihnya itu mohon dimaklumi. Jika memang bermanfaat silahkan dipakai. Jika memang ada yang tidak sependapat, ya jadikan ini sebuah kekayaan pengetahuan bagi kita bersama. Selain itu, saya ingin memberitahukan kepada para sahabat-sahabat Dialog Keris, saudara-saudaraku semua, saya akan mengadakan review terbuka untuk tosan aji milik dari para sahabat-sahabat semuanya, baik itu keris, tombak, pedang, atau tosan aji yang lainnya. Saya akan melakukan review secara terbuka, mengatakan kekurangan dan kelebihannya secara terbuka. Nanti videonya akan saya publikasikan. Nah, bagi saudara-saudara yang tidak menghendaki videonya atau kekurangan dan kelebihan dari tosan aji miliknya untuk dipublikasikan, maka saya juga akan melayani video atau review secara pribadi. Jadi saya buatkan video review barangnya, nanti videonya saya akan kirimkan atau saya akan berikan kepada yang punya tosan aji secara pribadi. Jadi tidak ada publikasi. Nah, jadi terserah Anda mau mempublikasikan video review tosan aji kepunyaan saudara agar bisa menjadikan edukasi, atau bisa
atau hanya untuk dijadikan pengetahuan pribadi. Nah, bagaimana caranya agar kalau menginginkan tulisan Aji direview, tulisan Aji milik panjenengan semua direview, maka ya bisa dikirimkan ke saya atau kita bisa ketemu langsung. Karena apa? Kalau tidak memegang langsung tulisan Ajinya, maka akan sangat berisiko untuk salah. Jadi demi meminimalisir kesalahan, saya mengusahakan agar bisa memegang barangnya langsung. Demikian pemberitahuannya, dan semoga pengetahuan yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam bahagia, damai sejahtera, salam budaya, salam Indonesia, rahayu untuk kita semua.